Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tahap terakhir ya teman-teman. Jadi tahap terakhir dari pengamatan curah hujan ya, yang kemarin sudah dicontohkan di aplikasi di YouTube yang sebelumnya. Jadi ini misalkan ya, ini misalkan. Nah, ini sudah saya bikin ya teman-teman ya. Ini contoh aja ya. Ini kan belum terjadi nih. Ini contoh ya. Jadi kan kemarin kan sudah pakai ada alatnya ya, bagaimana cara pengukurannya, nama alatnya apa, cara pengambilan datanya bagaimana. Nah, ini cara memasukkan di Excel-nya atau di Word-nya teman-teman. Jadi nanti ada nilai akhirnya nih teman-teman ya. Jadi berapa sih curah hujan yang didapat selama 1 bulan. Nah, oke. Ini ya, misalkan nih, misalkan tanggal 1 Maret dia tidak ada hujan ya kan, berarti nol nih ya kan. Nah, terus kemudian tanggal 2 Maret ya, tanggal 2 Maret ya kan. Nah, terus dia ada angka ya yang kemarin kita ambil lihat itu. Nah, kita ada angka 20 ya, kita tulis sini 20. Terus kemudian ada 25, kemudian ada 100 ya kan. Nah, kemudian ini nggak ada hujan lagi. Nah, ini nggak ada hujan. Nah, kemudian Maret tanggal 7 ya, hari Senin ini ya, setiap setiap 1 minggu itu alatnya bisa di gelas-gelas air mineralnya bisa dibawa ke lab ya untuk dilihat ya setiap 7 hari sekali. Nah, ini kita timbangnya per hari, nanti kita tulis datanya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti tanggal 7 dia dapat 60 ya. Terus kemudian tanggal 8 20, tanggal 9 dia nggak ada hujan, tanggal 10 dia nggak ada hujan, tanggal 11 dia nggak ada hujan, tanggal 12 dia ada 50 ya kan, tanggal 13 dia ada 25, tanggal 14 dia ada 15, tanggal 15 dia ada 16, tanggal 16 dia ada 20, tanggal 17 dia ada 40, tanggal 18 dia ada nggak ada hujan, 19 nggak ada hujan, 20 nggak ada hujan, 21 nggak ada hujan, 22 nggak ada hujan ya, 23 nggak ada hujan, 24 ternyata dia ada hujan, nilainya 20, 80, 25 dia nilainya 60, 26 dia nilainya 50, 27 nilainya 20, 28 nilainya 80, 29 nilainya 20, 30 nilainya nggak ada hujan. Dan terakhir tanggal 3 itu dia nggak ada hujan. Nah, ketika dijumlah ya, itu sebanyak 695 milimeter ya, 695 milimeter nah jumlahnya. Nah, ketika di rata-rata, nah di rata-ratanya bagaimana? Dibagi 31 hari ya teman-teman, bukan yang 00 ini tetap ya. Nah, dia dibagi 31 hari nih teman-teman ya. Nah, 695 dibagi 31 hari. Nah, kalau tetangganya bulan April, nah dia dibaginya 30 karena cuman sampai tanggal 30. Jadi 820 dibagi 30, makanya dapatnya 27,33. Nah, ini tergolong kategori hujan rendah nih teman-teman ya. Ini kan hanya contoh. Nah, kita kan nggak tahu nih yang aslinya. Nah, di Tarakan ini menurut BMKG itu tergolong kategori bulan basah dia ya. Jadi hujannya itu dengan rata-rata di atas 100 ya milimeter per bulan. Nah, nanti kita akan buktikan nih di praktikum ini ya teman-teman ya, apakah di atas 100 milimeter per bulan. Ini hanya contoh ya teman-teman, ini hanya contoh. Nah, ini untuk pengamatan curah hujan, oke? Nah, untuk pengamatan curah hujan, terus kemudian yang kedua, nah ini pengamatan kelembaban udara nih ya. Nah, ada dua ada dua pendapat ya, ada dua pendapat yang mengatakan eh, untuk pengamatan curah hujan sama suhu udara, pengamatan kelembaban udara sama suhu udara. Nah, itu dia ada dua pendapat ya, ada dua pendapat suhu udara sama kelembaban udara, itu ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Nah, yang mengatakan pendapat si A ya, nanti bisa dicek sendiri. Itu ada yang mengatakan jam 00 ya, jam 6 pagi ya, jam 12 sama jam 6 sore. Oke. Nah, itu si A nih. Nah, si B ya,
Saya agak lupa ya men-searching siapa-siapa pendapatnya, nanti teman-teman sendiri ya. Ada yang mengatakan 2 kali jam 6 pagi ditambah jam 12 siang ditambah jam 6 sore. Oke. Nah, dibaginya berapa? Tetap dibaginya 4 teman-teman ya. Nah, ini ya contohnya rata-rata yang didapat di sini ya, ini ya, rata-rata ini adalah 2 kali pagi ditambah siang ditambah sore dibagi 4, makanya dapatnya 82,5. Oke, sekali lagi. Nah, ada yang mengatakan bahwa pagi itu jam 00 sama jam 6, siang jam 12 dan sore jam 6. Nah, oke. Kemudian sore ada yang begitu lain lagi, ada yang mengatakan 2 kali jam 6 ditambah jam 12 jam 6. Nah, sebenarnya kalau secara dilogikakan itu jam 00 sama jam 12 jam 6 pagi itu agak sedikit beda teman-teman ya. Yang pasti suhunya lebih rendah di yang jam 00. Nah, ya kan? Karena melihat beberapa ya, kalau misalkan jam 6 jam 00 jarang ada yang peneliti ya. Jarang ada yang pengamatan jam 00. Kecuali peneliti itu tinggal di tempat telitinya, di tempat yang ditelitinya. Nah, makanya mungkin berasumsi bahwa jam 6 itu sama. Nah, seharusnya ini contoh. Nah, ini untuk yang di tempat praktikum kita. Nah, makanya karena jam 6 ini masih terlalu pagi ya. Jadi mungkin contohnya bisa ya dinaikkan hingga jam 7 pagi teman-teman ya. Jam 7, jam 12, kemudian jam 7 sore ya. Oke. Jadi diambil nanti dapat data jam 7 pagi itu dikali 2 ditambah jam 12 ditambah jam 7 sore jam 5 sore, nanti hasilnya dibagi 4. Nah, begitu juga tanggal 2, tanggal 3 ya, tanggal 4 nanti teman-teman bisa kalkulatorin sendiri ya. Jadi 2 kali 90 ditambah 70 ditambah 80 hasilnya 82. Nah, kelembabannya suhunya ya. Nah, hasil rata-ratanya ini oke. Ini tinggal dirata-ratain aja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, makanya hasilnya 80,3. Nah, untuk yang di Indonesia ya, untuk di Indonesia itu kelembaban kalau tidak salah itu di atas 50% teman-teman ya, kelembaban udara ya, di atas 50%. Nah, kalau misalkan dia di bawah 50% berarti ada keeroran di datanya teman-teman. Ya, ada keeroran. Nah, kecuali tidak mungkin ya ada di daerah-daerah tertentu atau bagaimana. Nah, itu yang mengatakan 50% ke bawah. Tapi contohnya yang di daerah-daerah gurun ya, di daerah pasang pasir itu. Nah, itu kelembabannya itu rendah sekali teman-teman ya. Nah, tapi ya itu jarang ya ditemukan di Indonesia. Nah, ini contoh bulan April ya, sama seperti halnya. Terus contoh bulan Mei sama seperti halnya yang di bulan Maret, begitu juga sama bulan Juni. Nah, oke. Itu untuk kelembaban udara. Nah, yang terakhir ya, ini adalah untuk pengamatan suhu udara nih teman-teman ya. Suhu udara juga sama sebenarnya ya. Suhu udara dia sama sebenarnya, rumusnya rata-rata ya dikali 2 jam 7 ya kan, ditambah 2 ditambah jam 12 ditambah jam 5 sore dibagi 4, sama sebenarnya ya. Nanti tinggal diamatin aja angka yang ada di apa namanya termometer atau termohigrometer yang ada di alatnya teman-teman sendiri. Nah, alat teman-temannya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan pagi nih 25, jangan dikali 2 ditambah siang 31,5 ditambah jam 5 sore 27,5 dengan hasil rata-rata 27,45. Nah, begitu juga tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ya, tanggal 6, tanggal 7 dan seterusnya sampai ke tanggal 31. Nah, makanya di rata-rata ya, ini contoh aja. Di rata-rata suhunya itu sekitar 27,3 derajat Celcius. Nah, ini hanya contoh. Nah, oke. Itu silakan jika ada yang mau bertanya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.